Kak, saya pelamar KIP kuliah di SNBT, tapi kok diminta bayar ya biaya pendaftarannya? Bukankah seluruh pelamar KIP kuliah itu sudah gratis ya kalau tersinkron akun KIP kuliahnya ke SNBT? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kita juga sudah menjelaskan berkaitan dengan hal ini di video sebelumnya. Mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa berdasarkan kebijakan tahun 2023 tidak semua pelamar KIP kuliah itu digratiskan biaya pendaftarannya karena memang pelamar KIP kuliah di SNBT sejak beberapa tahun terakhir itu sangat banyak melonjak pelamarnya, sehingga ketika harus semua digratiskan tentu anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan terlalu besar. Makanya mulai tahun 2023 tidak semua gratis biaya pendaftaran SNBT-nya. Nah, berkaitan dengan sinkronisasi KIP kuliah di SNBT itu sendiri, kita juga perlu jelaskan bahwa kategorisasinya berbeda dengan SNBP. Kalau SNBP dibagi menjadi 4 kategori, kalau di SNBT itu hanya dibagi menjadi 2 kategori. Jadi hanya kategori 1 dan kategori 2. Kalau di SNBP kategori 1 itu yang punya KIP, akun KIP kuliahnya terdaftar KIP sewaktu SMA-nya. Kemudian kategori 2 itu ketika terdata di DTKS. Lalu kategori 3 ketika masuk P3KE Desil 1 sampai 3. Kemudian kategori 4 yang hanya bermodal SKTM, tidak terdata DTKS, P3KE-nya desil 4 ke atas, dan tidak terdeteksi nomor KIP-nya. Itu di SNBP. Nah, di SNBT ini ada perbedaan. Kategorinya hanya diperingkas menjadi 1 dan 2 saja. Jadi kategori 1 itu adalah kategori gratis biaya pendaftaran UTBK. Sedangkan kategori 2 adalah kategori yang bayar biaya UTBK-nya. Meskipun pelamar KIP kuliah, kalau kategorinya 2, maka wajib bayar biaya pendaftaran sebanyak Rp200.000 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kalian kategori 1 dan sudah tersinkronisasi, maka secara otomatis di akun SNBT kalian status KIP kuliahnya terdaftar gratis biaya UTBK. Siapa saja yang masuk kategori 1? Yakni pelamar KIP kuliah yang terdata di DTKS. Kalau di akun KIP kuliah kalian tidak ada tulisan terdata di DTKS, maka kalian masuk kategori 2. Kategori 2 itu meliputi yang PPKE desil 1 sampai 10. Jadi walaupun desilnya 1, walaupun desilnya 2, itu akan bayar. Sedangkan teman-teman yang ada keterangan terdata di DTKS, walaupun desilnya 10 sekalipun, tetap gratis biaya pendaftaran UTBK. Jadi patokannya di SNBT ini adalah di akun KIP kuliahmu itu ada tulisan DTKS atau tidak. Kalau tidak ada terdata di DTKS, berarti siap-siap merogoh kocek biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Yang modal SKTM saja Rp200.000, yang hanya terdata desilnya saja tanpa terdata di DTKS juga Rp200.000. Kalau punya KIP, muncul KIP-nya pasti tentu terdata di DTKS gitu ya. Nah, ada yang tanya, kalau daftar DTKS sekarang bisa nggak? Ya, terlambat kalau kalian harapannya gratis biaya UTBK. Tapi teman-teman yang mau daftar DTKS tetap boleh. Untuk apa? Untuk seleksi KIP kuliah. Seleksi KIP kuliah itu ya nanti bisa di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bahkan bisa sampai November. Jadi kalau terdata di DTKS berarti penguat pendaftaran KIP kuliah kalian ketika seleksi KIP kuliah. Jadi tidak ada yang rugi kalau kalian daftar DTKS sekarang. Yang rugi adalah ketika kalian nggak daftar DTKS, sementara seleksi berikutnya menggunakan DTKS. Jadi jangan diremehkan DTKS itu.
Nah, teman-teman yang diminta bayar, ini gimana cara bayarnya? Jadi, pembayarannya sama dengan teman-teman yang reguler. Ketika kalian melengkapi data di websitenya SNBT, itu nanti ada kode pembayaran dan lain sebagainya itu, dan ada jangka waktu pembayarannya. Jadi, kalau jangka waktunya lewat ya berarti buat pembayaran baru kan gitu. Nah, kalian bisa mengikuti panduan pembayaran di websitenya snpmb.bpp.kemdikbud.go.id/unduan. Di daftar unduan, klik UTBK SNBT. Nah, kalian punya ATM apa? Kalian mau daftarnya di bank apa? Bank terdekat. Bisa lewat teller? Bisa. Bisa pakai mobile banking? Bisa. Kalau nggak punya ATM, nggak punya mobile banking ya silahkan datang ke Bank Himbara cabang terdekat. Itu ya teman-teman untuk kategori KIP kuliah di SNBT. Dan tentu ya karena ini berbayar, bagi yang bayar, bagi yang tidak terdata di DTKS, maka sungguh-sungguhlah kalau kalian pengen keterima. Jangan remehkan UTBK, ayo siapkan dengan matang, belajar terstruktur, dan tentu harus dengan strategi yang tepat. Semoga apa yang kita sampaikan ada yang bisa kalian ambil manfaatnya.